Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Taurus, Couple, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi November 2025. Apa kabar kamu Taurus? Semoga semua Taurus diberi kemudahan untuk merasa bahagia, merasa damai, merasa sukacita di hati kamu. Dan semoga dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, bencana, dan penderitaan. Dijauhkan hus-husana. Oke, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk semua Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading, vice versa ya. Tidak resonate untuk semua Taurus. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading, nomor kontak personal reading ada di kolom description. Taurus, Couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Februari 2025. Clarify, please. Clarify. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you. Okay. Devil. Tower. Five of Cups. Oke, Devil energy. Ada sesuatu yang sangat membekas yang kamu lakukan. Tapi ini adalah reaksi dari apa yang dia lakukan. Jadi ini mulai masuk di siklus karma, hubungan sebab akibat. Oke, Devil energy. Di sini. Oke. Gue nggak akan nyenggol orang kalau gue nggak disenggol. Nah, kayak gitu. Dan di sini juga mungkin hubungan kamu sama dia itu hubungan kodependensi. Ya. Ketika kamu mencintai seseorang, ketika kamu berkomitmen dengan seseorang, kamu tuh seperti devotion. Saya mengabdi, setia, berkomitmen. Tapi ternyata itu hanya dari satu sisi. Oke. Ada rasa dendam, rasa sakit yang meledak di bulan Februari. Jadi ini udah disabar-sabarin. Akhirnya exhaust. Boom situation. Apakah kamu menyesal? Kamu merasa kehilangan dia? Menyesal untuk semua tindakan kamu yang cukup meledak itu? Yang sulit dikendalikan? Ya. Kamu baru menyadari bahwa begitu tergantungnya kamu sama dia. Begitu melekatnya kamu sama dia. Oke, di sini. Apapun itu tindakan kamu, ini adalah hasil dari tindakan dia, reaksi kamu. Ya, tower moment. Oke, kita kalau hubungan udah toksik, kalau kita nggak bisa untuk memisahkan diri, ambil space masing-masing, biasanya situasinya akan semakin tajam tuh, rodanya akan muternya semakin kencang kayak roller coaster gitu. Kenapa? Harus ada salah satu yang bilang, oke, stop. Stop. Kalau enggak the universe yang akan bilang stop. Oke? Itu aja. Di hidup ini begitu. Kita yang mesti nginjak rem. Kalau kita nggak bisa, yang nginjak rem semesta. Tapi kalau semesta udah turun tangan, chaosnya di luar kendali.
Artinya perpisahan itu harus benar-benar berpisah karena itu membekas sampai ke jiwa, menimbulkan trauma bonding. Kan gue bilang juga apa? Oke? Atau hanya dealing dengan Capricorn, analisa begitu jauh, ternyata hanya reading dengan Cepi. Ini energi kamu ya. Taurus energi, Knight of Swords, the World energy. Cukup kuat kamu menarik diri. Apa sih sebenarnya yang mengontrol kamu? Morality, ya. Bisa karena kamu tuh pola asuh kamu tuh dari orang tua kamu, ya. Itu udah ngasih pupuk bibit yang cukup kuat tentang nilai-nilai religius, nilai-nilai morality. Ya, itu yang menjadi hati nurani kamu. Disitulah berbenturan dengan apa yang kamu lakukan. Oke? Tapi ini karena reaksi ya. Nih energi kamu, Taurus energi. Bisa karena juga kamu ada di posisi jabatan yang cukup bagus di satu instansi. Ini biasanya instansi pemerintah. So ketika punya jabatan ngerasa pride-nya lebih tinggi dari orang lain. Nah, biasanya gitu. Atau menyalahgunakan power yang kamu punya untuk mengontrol pasanganmu. Nah, begitu ya. Knight of Swords di sini. Confused, dia bingung. Sekarang pikirannya udah kemana-mana. Bingung dia. The World energy. Nah, ini dia. Kamu ngerasa bahwa pernikahanmu segala-galanya, duniamu, ya. Kamu was-was, anxious, karena mungkin ini kan reaksi ya. Jadi mungkin pasanganmu dulu pernah berselingkuh atau flirting, manipulatif. Nah, akhirnya seperti kamu membalas, gitu. Atau mungkin kamu marah, rasa sakit kamu meledak di situ. Oke, itu wajar ya, it's normal baby, normal sekali kalau kita meledak marah. Reaksi pertama kan gitu kalau lihat pasangan kita menipu kita, manipulatif atau berselingkuh atau flirting, ya normalnya kita marah, itu normal, reaksi pertama. Nah, ya kan, normal ya, tentu saja, jangan khawatir, itu sangat wajar. Beberapa dealing dengan sesama earth sign, ini cukup kuat earth sign, Capricorn, Taurus, Virgos. So, earth sign energy, berarti ada silent treatment, berarti ada rasa sakit yang menetap, ya. Namanya earth sign itu, dia membumi aja, dia menetap di situ. Jadi kalau ada sakit, trauma mendalam. Kemudian di sini dia menarik diri, bingung gitu loh, kenapa tiba-tiba kamu meledak dengan kemarahan, atau dia bingung atas reaksi kamu dari aksinya dia. Nah, di sini mulai kontemplasi. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya, soalnya kalau kasih nyala lampu dia silau. Oke, baby. Di sini ada Ace of Wands, kamu ada tindakan nyata di sini, langkah kecil. Oke. Kenapa? Biasanya suara hati ya. Cinta banget, kamu nggak ada komunikasi sama dia karena dia menarik diri, silent mode, tidak ada kontak. Ternyata kamu sadari bahwa kamu kehilangan dia, bahwa kamu masih membutuhkan dia, bahwa pernikahanmu ini masih berharga. Sesalah-salahnya pasanganmu, kamu masih merasa hubungan ini layak untuk diperjuangkan dan punya masa depan. Oke. Nah, dan good. Kamu udah gak mau lagi ribut-ribut tentang masa lalu. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Jangan begitu. Kenapa? Pastikan dia tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Pastikan dia mengenal yang namanya kata kapok. Ya. Nah, kalau nggak kapok ya capek juga ya.
Ini harapan kamu, ada komunikasi antara kamu dan dia. Oke, Gemini Aries. Atau mungkin ini energi tentang bagaimana komunikasi perlu dilakukan antara kamu dan dia. Sementara di sini dia kendalikan, ya, pride. Nggak bisa begitu, aku nggak bisa begitu. Ego ya, dia ngontrol, ya, dengan silent treatment. Dia membatasi, oke, jangan ada dulu komunikasi. Dia nggak mau kemarahanmu terus menerus ngebully dia, menelanjangi kesalahan dia. Udah kena egonya, udah pingsan egonya, udah kena mental dia, ya kan? Di sini ada energi dari ini Queen of Wands. Better I'm single, better I taking back myself, okay, to my territory. Pengennya sendiri aja, freedom, ya. Jadi udah, dia nggak bisa terima tuh semua yang kamu lakukan. Dia nggak bisa menerima reaksi kamu atas aksinya dia. Sulit sekali diajak komunikasi. Kenapa? Pada akhirnya kamu menyadari hubungan ini masih bolehlah untuk masa depan, masih sulit kamu lepaskan. Oh, ngerasa chemistry, dia lagi marah, lagi esosis ya, lagi emosi, jiwa membara, kawan, terbakar dia nih. Oke. Jadi ini masuk hubungan karma, balas membalas. Oke. Kamu balas dia nggak terima, ya. Jadi bagaimana? Kamu ngomong cerai, kita cerai aja nih ya, kita cerai, aku nggak butuh kamu lagi. Dia nggak terima tuh digituin. Kenapa? Gak bisa lah, ego gue, masa gue dicampakan gitu. Padahal itu reaksi dari aksinya dia. Oke? Terutama dengan Sagittarius di sini, Aries ya, masih marah. Kalau kamu berharap untuk ada pertemuan, jangan dulu. Kenapa? Ini kamu ya, silent. Jangan dulu ada keributan lagi, karena dia masih esosis ya, masih marah sama kamu. Oke? So, biarin aja dulu dia nikmati kesendirian dia, me time-nya dia, ya. Supaya kamu juga nggak kena emosinya dia, ya, stress release-nya dia. Dengan jadiin kamu tempat sampah emosinya. Oke? Nih saya lagi angkat barbel 5 kilo, lumayan. Soalnya kemarin makan kue, ya agak manis itu martabak ya. Jadinya harus dibakar itu lemaknya. Oke, next kita pergi ke dia ya. Cross Watchers dari Taurus. Cross Watchers-nya Taurus ya. Clarify. Cross Watchers Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Februari 2025. Clarify, please. Clarify. Clarify, please. Clarify. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Nah kan. Oke. Kamu pengen komunikasi sama dia. Oke. Kalau kamu pengen komunikasi sama dia, kayaknya kamu perlu waktu untuk nunggu ya di sini. Apalagi di sini memang dia membiarkan kamu menunggu dia selesai dulu dengan emosinya, ya. Oke, baby. So, nikmati aja sekarang sendiri. Four of Wands di sini. So, dia ingin tenangin diri, menangin diri dia dulu, yakinin diri dia dulu, nyamankan diri dia dulu. Oke? Jadi jangan ada gerakan-gerakan untuk jumping the gun, reach out, speak up, heart to heart conversation. Kayaknya belum bisa, ya, masih panas. Ntar meledak, oke? Masih panas, baby. See? Sagittarius nih di sini. Lala. So, dia ngerasa bahwa
Nih, dia akan ada tindakan untuk bertemu sama kamu. Tapi pertemuan itu tidaklah akan semanis seperti yang kamu pikirkan. Di sini ada the temperance. Kamu mikir bahwa sudahlah yang sudah terjadi. Sekarang kita buka lembaran baru. Kamu pikirnya kayak gitu? Belum, menurut dia belum. Ya, nggak bisa begitu. Semuanya harus di-clearkan, clear, sterilkan, clear and clean. Semuanya harus jelas di sini. Oke, baby. Sengit guys. Ayo kita gelut. Oke, nih. Four of Swords, pengabaian ya. Kamu mengabaikan semuanya karena kamu kecanduan sama dia. Sejatinya kamu kecanduan sama energi dia. Sejatinya kamu tidak melihat hubungan pernikahan kamu itu dengan nilai ya. Itu sehat nggak hubungan itu? Apakah hubungan itu membawa pada pertumbuhan, pendewasaan bersama-sama ya, menuju kebijaksanaan bersama-sama, menjadikan kamu versi terbaik kamu dari tadinya kamu orangnya punya kebiasaan buruk lalu akhirnya berganti menjadi punya kebiasaan baik. Itu kamu nggak lihat value dari hubungan itu menjadikan kamu pribadi atau karakter yang punya value, tidak ada di situasi kemarahan ya. Bahkan kamu nggak bisa lihat betapa kamu tuh sekarang ini punya anxious ya. Kamu punya kecemasan, kepanikan. Artinya apa? Itu hubungan nggak bertumbuh, say. Artinya itu hubungan itu ex-house gitu loh. Buat lebih banyak energi negatif begitu ya di dalam diri kamu. Nah itu kamu nggak bisa deteksi, menilai, analisa hubungan kamu itu ya. Red flag dari pasangan kamu tuh sampai kena mental kamu. Atau mungkin kalian berdua emang punya red flag bareng-bareng gitu. Kemudian gaslighting satu dengan yang lain ya. Seperti kalian itu berkompetisi, bertarung, sengit saling menjatuhkan, itu bukan hubungan yang sehat ya. Nah, the fools di sini take a risk ya. Ya, dibikin nunggu, takes time. Lama silent treatmentnya. Jadi red flag itu berbeda dengan ujian hubungan ya. Ingat baik-baik ya. Red flag dengan ujian dari hubungan itu sangat berbeda. Kalau red flag artinya orang itu yang harus introspeksi diri atau reflection. Tapi kalau ujian itu datangnya dari semesta untuk membuat hubungan kita semakin solid. Dengan koneksi kita dengan pasangan kita akan semakin solid. Dan itu biasanya bertumbuh gitu ya. Jadi ini red flag ya. Dia, kamu juga punya red flag. Kamu kamu juga punya red flag. Jadi dua-duanya punya red flag ya, saling menyalahkan, playing victim gitu ya. Balas membalas, dendaman juga nih si Taurus. Jadi ketika kalian berdua mau sama-sama menyatakan diri bahwa kalian berdua punya red flag dan mau membangun kebiasaan baik agar red flag itu bisa diterapi oleh diri sendiri untuk jadi kebiasaan baik hubungan kalian itu bisa bertumbuh. Nah itu mungkin bisa ada gitu jalan keluar. Tapi kalau ini nggak bisa ya, masih sangat saling bentur gitu. Ini kamu mulai baper, oke? Masuk di baper. Dia ngerasa hubungan ini udah nggak berhasil, nggak bisa pokoknya. Nah gitu. King of Cups baperan juga. Nah masuk nih baper. Beberapa isu finansial ya. Kamu harus bayar harga. Kalau enggak gue pergi nih si Cancer. Masa depan dia rasa udah nggak layak bersama. Kamu masuk di baper. Mulai rasa kehilangan, mulai merasa sendiri, mulai baper di sini. Oke? Oke dong. Masa enggak? Oke? Jadi masuk nih di baperan, merasa masuk di perasaan, sih. Di sini ada Page of Swords, Page of Wands. Ribut kan? Ada pertemuan, ya, tapi ribut.
huru-hara. Biasanya ini kenapa ya? Dua-duanya saling bertahan dengan apa yang ada di pikiran dia. Ada juga nih, karena dia mengulangi lagi dan lagi, makanya kamu tuh pengennya dia kapok, berhenti gitu. Ya, ini red flag ya. Salah satu nih punya red flag, banyak red flagnya. Kayak salah satu ya, terutama egonya tuh gede banget ya. Salah satu, kamu tuh ngerasa udah semuanya gitu, masih semua seluruhnya udah kekuras gitu energi kamu ya, tapi ini bisa vice versa. Saya ngelihat kamu babak belur ya dengan energi kamu di sini. Salah satu sangat toxic ya, red flag kalau menurut saya. Terutama dengan Aries, Virgo, bisa dealing dengan sesama Taurus, Gemini di sini. Cukup kuat energi Gemini ya, Cancer di sini. Oke, clarify apa sih di masa depan yang terjadi di kehidupan kamu, Taurus. Energi masa depan terdekat setelah Februari 2025. Clarify. Thank you. Dia pengen kamu respect ya sama dia. Dia pengen kamu mengapresiasi semua yang dia lakukan. Nah, itu juga mungkin kamu juga punya red flag. Nggak bisa menghormati atau menghargai orang lain dengan tindakan kecil gitu loh, say. Ya, ini jadikan situasi ini jadikan proses dimana kita reflection ke diri kita gitu loh, menilai diri kita sendiri. Jangan menolak perubahan untuk menjadi versi terbaik kita. Bangun kebiasaan baik ya, itu akan membentuk karakter. Jadi perlu keberanian untuk melihat apa sih yang kesalahan dari versi kamu, dari sisi kamu. Oke? Energi masa depan, Six of Cups, masa lalu, keluarga ya, keluarga mungkin di sini pengaruh, parenting, pola asuh, trauma bonding, inner child issue, bisa juga kamu mempermasalahkan masa lalunya dia, atau ada keluarga kamu yang berusaha mensupport kamu di masa depan. King of Swords di sini. Oke, kamu mungkin single parents, lalu kamu ketemu dia, kalian membangun hubungan, ingin menikah, tapi terlalu banyak syarat, terlalu banyak pengorbanan dari sisi kamu, terutama untuk bisa menghadapi keluarganya dia. King of Wands, all thing I do for you ya, semua yang kamu lakukan untuk dia tetap tidak baik, tetap tidak dihargai, capek, lelah, kena mental, baper, tidak merasa dicintai, kemudian dia tidak mau membela kamu di hadapan keluarganya, di hadapan masa lalunya. Kalau dia single parents, kamu juga single parents, atau kamu ketemu dengan single parents, atau dari keluarganya nggak merestui kamu karena kalian berbeda keyakinan atau berbeda etnis, culture. Nah, ini kayaknya ini rame hubungannya gitu loh, keroyokan gitu loh. Oke. Knight of Swords. Nih, kamu berhadapan tuh sama keluarganya. Kamu ngerasa pasangan kamu nggak proteksi kamu gitu loh. Dia memihak ke keluarganya, atau dia tidak mengambil tindakan tegas ketika kamu dikeroyok. Oke. Dan di sini energi The Temperance. Dia memang ingin bersama dengan kamu membangun hubungan yang bertumbuh, tapi dia juga ingin kamu bisa menyatu dengan keluarganya, sementara keluarganya tidak merestui kamu, terutama ibunya. Kalau dia punya pasangan masa lalu sudah menikah, berarti terutama pasangan masa lalunya masih terus ngegempur
ikut campur hubungan. Six of Wands. Kamu pengen dihargai, apapun yang sudah kamu lakukan. Di awal kalau orang itu jangankan nerima kamu, kalau di awal udah gak suka, apapun hal terbaik yang kamu lakukan itu tetap jelek. Tetap jelek karena udah ada bibit kebencian di hati dia. Jadi kalau orang itu sudah gak suka sama kamu, mending mundur daripada buang waktu, buang tenaga, buang energi, ngabisin duit pula ya kalau kamu berusaha untuk menyenangkan mereka. Capek gitu, buang waktu. Udah mending gak usah. Di awal kalau udah gak suka, udah mending mundur deh, say. Hormati diri kamu, ciptakan batasan, boundaries yang tegas. Ya, gitu, say. Kita nggak bisa maksain, namanya hati, nggak bisa maksain untuk dia mau terima kita. Oke? Ini jadinya kamu apa? Ex-house, boom situation, ngeledak lah. Kamu ngomong cerai, karena hubungan kamu rame banget. Kerja keras untuk ngebiayain banyak orang gitu loh. Ini nggak resonate ya untuk semua. Atau masuk nih generasi sandwich. Nah itu. Clarify, crosswatch, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus energy. Februari 2020. 5. Thank you. My darling angels. Thank you, thank you, thank you. Tara, thank you. Oke, sudah 26 menit. Sih, dia ngerasa gitu. Dia cinta sama kamu, tapi nggak bisa bersama. Nggak mau berjuang, nggak mau minta maaf. Nah, ya kan? King of Pentacles. Komitmen, ya. Diem aja, gitu. Nah, Temperance. Dia ngerasa emang chemistry. Kalau lu nanya nih, Sagittarius energi cukup kuat ya. Energi kamu, energi dia. Kalian berdua kalau ditanya, apakah kita soulmate? Apakah kita twin flame? Apakah chemistry kita sangat kuat, Nona? Apakah secara spiritual kita terkoneksi cukup dalam? Yes, jawabannya. Tentu iya. Yang namanya cinta mah nggak usah diragukan. Tapi tidak tegas, ciptakan batasan, ya, mana yang harus diikut campurkan keluarga besar, mana yang menjadi memang keluarga kamu sama dia. Nah itulah ya banyak ininya, cheerleadernya ya, banyak supporternya gitu dia tuh. Nah, pola asuh berarti ya. Di sini pernikahan menurut dia. Pernikahan, kalau rencana pernikahan itu nggak akan berhasil menurut dia. Nah, apa itu cinta? Cinta itu adalah ketika semua situasi memungkinkan kita meninggalkan pasangan kita, tapi kita memilih untuk bertahan. Nah, itu cinta. Kalau begini ya, orang lain datang ya untuk menghancurkan hubungan, tapi kita milih bertahan, atau orang lain datang dan ngomong bahwa pasanganmu tuh begitu begini, begitu begini, begitu, tapi kita milih untuk bertahan, itu yang namanya cinta. Kita lebih percaya dengan mulut pasangan kita, omongan pasangan kita. Dia enggak, kupingnya cukup tipis ngedengerin orang lain yang ngasih bad influence sama dia. Oke? High Priestess, intuisi ya, iya, koneksi cukup dalam. Blocking. So ada satu orang ini yang gak suka banget sama kamu, kemudian ya itu tadi beberapa tentang black magic ya, jadi mempengaruhi dia, bad influence, dan akhirnya ngeblocking komunikasi kamu sama dia. Jadi sekarang kalian berdua tuh kayak ambil jarak, masa jeda, ambil space ya, separation. Queen of Cups, tapi dia nggak bisa bohong, dia cinta sama kamu, cuma nggak tegas, dia nggak bisa gitu bikin batasan. Ini yang harus diikut campurkan, disertakan keluarga besarnya. Ini hubungan dia sama kamu, tuh dia nggak ciptain batasan yang tegas. Nah akhirnya dikomporin dikit meledak, say, kayak ijo-ijo itu loh.
si melon hijau. Oke. Clarify. Taurus, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Februari 2025. Thank you, thank you, thank you. Night. An important and a new beginning. Udah berakhir. Awal baru di sini. Dia suka nggak suka, atau kamu suka nggak suka, mau tidak mau, harus menerima situasi ketika kalian memang sudah nggak bisa bersama, daripada kalian saling menyerang. Kenapa? Salah satu punya kelemahan, nggak tegas ciptakan batasan. Ini keluargaku, ini keluarga dari mana aku berasal, ini keluarga yang aku bangun sendiri. Itu salah satu nggak bisa bikin batasan di situ. Ya, jadi banyak orang di hubungan. See, what's come around. See, so ini ada satu orang yang bad influence, ya, dia ingin menghancurkan hubungan kamu. Bisa itu sahabat tapi cinta, I don't know. Ya, bisa itu katanya teman tapi ternyata suka sama dia gitu. Ya enggak sih. Vice versa tidak resonate untuk semua ya. Clarify Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Februari 2025. Thank you, thank you, thank you. Nah, religious factor. Yang satu dewasa, yang satu masih childish, belum menemukan kesadaran. Itu tadi nggak bisa menciptakan batasan. Kalau udah nikah itu punya pasangan itu harus ada batasan, ya. Di sini ada past life relationship, sih, masa lalu. Ada salah satu punya mantan. Nah, dia nggak suka itu pasangannya punya pasangan baru mau nikah. Nih, jadi kalau dia nggak sama, jadi masa lalu salah satu antara kamu atau dia. Kalau dia nggak bisa dapetin kamu atau dia, ya dia, ya kalau mantan kamu nggak sama kamu, ya orang lain juga nggak boleh sama kamu gitu. Atau dia gitu, dia punya masa lalu. Ini orang deketin dia mulu, tapi dia milihnya kamu. Nah, karena dia nggak dapetin pasangan kamu itu, maka kamu juga nggak boleh dapetin pasangan kamu itu. Atau hidup bahagia dengan pasangan kamu itu. Pokoknya dibikin huru hara terus gitu. Nah, itu energinya tuh kayak gitu. Ada orang masa lalu yang agak ini ya, agak punya kedengkian. Clarify Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Februari 2025. Thank you, thank you, thank you. The Wish Woman of Wonderland. Integrity, compromise. Ini integritas, kompromi. Ya kan? Ada batasnya, harus ada compromise. Ya. Jangan nggak tegas juga ciptain batasan. Inner conflict, morality, consciousness, choice. Ya, di satu sisi kamu nggak bisa terima dengan ketidaktegasan dia untuk menciptakan batasan. Ya, morality juga di sini. Tapi ambillah keputusan dengan kesadaran, Taurus. Sekarang pikirkan bagaimana bagi wilayah teritori kamu aja yang bisa kamu kontrol, ya kamu kontrol. Kalau nggak bisa, ya sudah, ya. Jangan terlalu berlebihan juga mencintai dia. Mungkin saat ini menurut saya ambil space, ambil jarak ya, untuk tenangin dulu. Nggak bisa diajak bicara, nanti ribut ya. Untuk Februari, mending lu happy aja dulu, lu berdamaikan semua yang sudah terjadi, yang nggak bisa lu rubah ya. Lu perdamaikan itu sama diri lu. Kemudian lu mulai melihat apa yang salah dari lu sampai situasi itu bisa terjadi, ledakan itu bisa terjadi. Nah, lu mulai tuh lihat, mulai lu berdamai sama diri lu sendiri, mulai peluk diri lu sendiri gitu.
Ya, itu masa pemulihan ya, masa berdamai sama diri sendiri. Ya, habis itu mungkin pelan-pelan akan stres rilis, kamu mulai bekerja ya, mulai lihat situasi mulai lebih tenang ya. Jangan ajak-ajak dia dulu bicara, lu kena semprot nanti, mending biarin aja dulu dia ya. Gak usah mikir aneh-aneh tentang dia. Udah, apapun yang terjadi, memang kalau memang dia masih milik kamu, pasti bakalan balik lagi. Kalau enggak ya udah pergi aja ya. Itu aja. Vice versa, tidak resonate untuk semua. Kalau ada yang mau personal reading, nomor kontak ada di kolom description. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.